Yo guys, welcome back to my YouTube channel Pikiran TV Fast Taufik di konten Bacot Bola. Gue udah lama banget gak bikin konten ya cuy. Gue terakhir bikin konten tuh sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi sorry banget nih buat teman-teman yang nungguin konten-konten gue, entah tuh kita bahas jersey atau bahas berita sepak bola ya, atau di konten bacot bola kayak gue kali ini. Jadi memang gue lagi banyak kesibukan, dan yang sebenarnya kesibukan gue sebenarnya juga nggak terlalu menyita waktu gue untuk berkonten ya. Tapi memang karena kadang kalau udah sibuk hal lain itu kayak mau bikin konten tuh mager-mageran gitu. Dan apalagi sebenarnya memang banyak banget hal yang pengen gue bahas ya, yang lalu-lalu tuh sebenarnya udah ketinggalan banget ya untuk pembahasan yang bakal gue bahas hari ini. Tapi sekalian aja gitu pengen gue rangkum ya, yang tentunya sesuai yang ada di judul gue. Kali ini gue bakal bahas polemik Persebaya dengan Liga ya. Sebenarnya nggak Persebaya aja ya, banyak tim-tim yang menurut gue tidak diuntungkan dengan kondisi seperti ini ya. Kita tahu juga bersama bahwa virus COVID-19 ini kembali bertumbuh di Indonesia dan banyak kasus yang cukup masif gitu. Maksudnya mungkin kalau awal tahun kemarin atau akhir tahun tuh nggak terlalu gede-gede banget ya, tapi karena mungkin juga mobilitas masyarakat kita yang cukup besar, jadi memungkinkan penyebaran ini cukup berkembang dengan cepat gitu ya. Kita tahu juga beberapa wilayah di Indonesia ya, kayak di Jabodetabek, Bandung, Jogja, dan beberapa kota yang lainnya tuh udah menerapkan PPKM level 3 ya, dan ini imbas dari pertumbuhan Omikron itu sendiri. Dan apa hubungannya dengan Liga 1 ya? Nah, sebenarnya kemarin Liga 1 ini cukup terlalu dipaksakan ya. Kalau teman-teman ingat, beberapa pertandingan dipospon dan banyak klub yang mengalami kerugian karena memang banyak pemain official atau staff klub yang terpapar virus ini dan dinyatakan positif, dan akhirnya imbasnya adalah suatu klub atau suatu tim itu tidak maksimal untuk menurunkan strategi terbaik untuk melanjutkan Liga 1 ya. Jadi sebenarnya Persebaya kemarin ini permasalahannya adalah ketika sebelum melawan Persipura ya, karena kita gue juga udah banyak catatan juga nih yang sebenarnya udah pengen gue bahas dari sebelum-sebelumnya, yang sebenarnya gue pengen bahas tapi karena kesibukan itu tadi jadi kayak dan gue nunggu bom waktunya aja gitu, karena nih udah semakin gila, maksudnya ini memang harus dibahas banget. Dan kebetulan memang dari teman-teman followers ya, khususnya teman-teman supporter dari Persebaya, Bonek Mania, itu DM gue gitu, "Bang, tolong dong bahas ini," gitu. Maksudnya kenapa sih sampai kita tahu lah, maksudnya gini loh, maksudnya Bonek dari dulu atau Persebaya ini menjadi satu elemen yang cukup vokal dan frontal untuk persepak bola di Indonesia ya. Maksudnya gue nggak memungkiri untuk kelompok supporter lain atau klub lain juga pasti juga punya andil juga untuk berbagai permasalahan di persepak bola di Indonesia. Cuman menurut gue Bonek ini selalu menjadi pelopor dan contoh yang cukup kritis gitu ya, cukup lantang menyuarakan permasalahan-permasalahan yang selalu ada di setiap tahun sepak bola kita gitu. Dan memang permasalahannya itu nggak hanya di federasi juga gitu, bahkan di PT Liga ya, maksudnya sebagai operator Liga 1 ini juga cukup bermasalah gitu ya, dengan banyaknya jadwal kompetisi yang menurut gue kurang sehat gitu ya. Dan sebenarnya kan awal dari Persebaya ini kan gara-gara beberapa pemain dipanggil timnas, dan kita tahu juga beberapa jadwal timnas dan liga itu berbenturan gitu ya. Dan apalagi jadwal liga kita itu banyak pertandingan yang dimainkan di malam hari, yang which is sebenarnya itu gak bagus juga ya. Walaupun lu kalau lihat di Eropa, mereka main Liga Champions walaupun malam, tapi tuh nggak malam-malam banget loh cuy. Ya kita di sini nontonnya dini hari, cuman kan di sananya kan nggak sampai yang jam 10 malam masih main bola kan, enggak gitu. Dan kalau kita kan di sini jam 9 aja masih ada yang baru start pertandingan gitu, yang bahkan nanti malam Persebaya itu ngelawan Persipura. Ngelawan Persela Lamongan, Persipura yang kemarin ya yang kalah. Nanti kita bahas juga itu. Nah, sebenarnya jadwal-jadwal ini yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Persebaya dan teman-teman Bonek Mania gitu. Dan sebenarnya gue sendiri juga melihat memang dari dulu ini Indonesia tuh terlalu padat jadwal Liga 1 tuh. Jadi nggak sampai seminggu lu main terus gitu. Setiap jeda 3 hari atau 4 hari lu pasti main gitu. Dan menurut gue ini kurang bagus ya. Maksudnya kecuali kalau lu emang kayak di Liga Inggris gitu ya, lu ada liganya, terus ada FA Cup, terus ada Carabao Cup, lu ada Liga Champions, itu maksud gue itu masih make sense gitu, karena kompetisinya banyak lah. Ini cuma satu kompetisi aja tapi jadwalnya tuh udah kayak liga kayak Manchester City atau tim-tim besar kayak PSG, yang maksudnya mereka di lokalnya ada liga, ada cup, lalu ada Piala Liga, belum yang internasionalnya gitu kan. Jadi ini menurut gue liga kita tuh dari dulu emang jadwal tuh nggak selalu proper gitu, maksudnya setiap tahun gitu. Dan bahkan kalau kita lihat sebagai contoh ya, kita kan sebenarnya nggak usah jauh-jauh untuk kita ngelihat Liga Inggris atau Liga Italia, bahkan Spanyol atau liga-liga Eropa yang lain gitu. Sebenarnya banyak contoh Liga Asia itu yang sebenarnya udah bisa kita
kita jadikan kiblat gitu ya, maksudnya untuk menjadwalkan liga, bahkan untuk season selanjutnya itu sebenarnya udah bisa dijadwalkan, jadwalnya jelas. Nanti kita kalenderkan untuk FIFA Matchday-nya biar gak berbentrokan, atau agenda-agenda timnas yang lain seperti turnamen-turnamen kayak Piala AFF atau Piala FC gitu ya, Piala Asia gitu. Dan ini sebenarnya yang menjadi PR yang sampai sekarang nggak pernah terselesaikan. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu ini maksudnya badan liga tuh maksudnya kerjanya ngapain aja gitu loh, maksudnya. Ya kalau misalkan lu tahu tahun ini bener-bener carut marut, ya oke, fokus selesaiin sekarang dan udah fokus buat tahun depan, biar tahun depan tuh nggak keulang lagi seperti kayak yang udah gitu. Jadi tolonglah gitu loh, maksudnya. Ini yang sebenarnya merugikan gak hanya cuma Persebaya, semua tim maksud gue pasti juga merasakan kerugian dengan jadwal yang seperti ini, karena itu sangat berpengaruh dengan kualitas tim yang bertanding dan juga kestabilan pemain juga yang berada di klub-klub Liga 1 itu gitu loh, cuy. Dan sebenarnya gini, kemarin gue juga pengen bahas ini nih, tes PCR yang beda hasilnya ya. Tes PCR-nya beda dari Persebaya dan PT LIB. Yang sebenarnya PT LIB ini memang berwenang untuk menentukan siapa pemain yang boleh main dan tidak. Jadi memang semua keputusan finalnya memang di PT LIB. Jadi beberapa jam sebelumnya atau itu pasti dikonfirmasi lah. Jadi itu yang kemarin yang bikin rame itu sebenarnya karena gini, ada inisiatif dari Persebaya. Sebenarnya gini, gue sebenarnya mengacungi jempol untuk langkah Persebaya berinisiatif untuk mengadakan tes mandiri gitu ya, tes PCR. Cuman yang dipermasalahkan oleh PSSI ya, ini jawaban dari PSSI sendiri ya, yang Ketua Umum Pak Iwan Bule juga sebenarnya yang jadi masalah adalah karena inisiatif ini tidak ada komunikasi dengan liga. Ini ada benernya, karena menurut gue gini, sebenarnya langkah Persebaya ini benar, cuman karena tidak ada komunikasi itu dan seolah-olah kayak sakarpe dewe gitu. Jadi seolah-olah kayak seenaknya sendiri gitu, tiba-tiba kayak lu berinisiatif untuk bikin tes mandiri, itu yang sebenarnya jadi kurang ya menurut gue. Maksudnya ya sebenarnya bagus aja, tapi maksudnya dengan apa yang dilakukan oleh Persebaya ini sebenarnya kan buntut dari kecurigaan kenapa banyak ya, kalau isu yang beredar gitu isu yang beredar tuh sebenarnya banyak pemain-pemain bagus yang tiba-tiba positif padahal kondisinya fit gitu ya, maksudnya pemain ini tidak mengalami gejala apapun dan sehat-sehat saja gitu. Dan bahkan sebenarnya kemarin itu kan puncaknya ketika Persebaya ini di pekan 23 kalah melawan Persipura dengan skor 2-0, yang dimana pelatihnya sendiri Aji Santoso juga tidak dapat mendampingi timnya di lapangan, dan juga dua pilar asing yaitu Taisei Marukawa dan juga Bruno Moreira. Dan berita ini menjadi cukup mencuat karena muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan semua elemen ya, tidak hanya klub, mungkin ya hampir semua supporter mungkin juga setuju dengan apa yang gue bilang barusan gitu. Maksudnya dengan hal-hal seperti ini yang membuat kapan kita mau percaya dengan liga sebagai badan liga ini sebagai operator kompetisi kasta tertinggi di Liga Indonesia gitu cuy. Dan banyak pemain yang absen akhirnya dan ya kita tahu juga gitu ya, yang gue bilang tadi juga di awal, banyak tim-tim yang akhirnya jadwal pertandingannya dipospon, dan banyak juga pemain yang positif Omicron ini. Akhirnya banyak juga pertandingan yang timpang gitu. Jadi satu tim itu full squad ya, maksudnya dengan pemain-pemain bintangnya lengkap, dengan pemain-pemain andalannya, dan akhirnya pelatih juga enak untuk menentukan strategi, tapi tim lawannya keadaannya ini tidak sesuai dengan tim yang satunya gitu. Jadi ya kita bisa bilang pincang, dan ini menurut gue nggak adil ya, nggak fair, karena memang juga dengan kekuatan yang tidak full dan staff juga tidak bisa memilih pemain yang mereka inginkan yang untuk diturunkan, ini juga pasti sebenarnya mencederai nilai-nilai fair play gitu ya. Dan sebenarnya untuk yang protes-protes ini sebenarnya juga nggak hanya Persebaya, bahkan Ahsanul Kossasi ya, pemilik Madura United juga berstatement bahwa liga ini seperti liga mainan gitu ya, maksudnya ya udah asal main aja, yang penting tiap pekan main terus, yang penting kompetisinya jalan gitu kan. Ya sebenarnya gue pendapat juga ya, karena memang sebenarnya harusnya memang di stop dulu untuk sementara waktu untuk dilakukan evaluasi, yang dimana itu juga cukup penting ya, entah terkait jadwalnya atau memang penyebaran virus ini yang cukup masif ya. Jadi untuk ya kayak maksudnya nggak masuk akal gitu sih, dengan banyak pemain yang positif setelah tes PCR tuh untuk dipaksakan main itu aja sebenarnya udah nggak masuk akal. Dan bahkan ini sekarang nih waktu gue ngambil video ini pekan ke 24 ini tetap digelar ya, walaupun memang banyak juga pihak yang sebenarnya mengecam untuk menghentikan sementara Liga 1 di Bali ini. Contoh nanti malam tuh ada Persebaya lawan Persela Lamongan ya di pekan 24, itu mainnya malam juga loh. Mainnya tuh jam 9 di jadwal WIB kalau nggak salah ya. Waktu Indonesia Baratnya tuh jam 9 baru start ya. Lu kalau di Bali itu kan udah jam 10 ya.
dan jam 10 lu kelar berarti kan jam 12 ya. Biasanya kan pertandingan sepak bola paling 2 jam gitu kan. Dan ini bener-bener nggak sehat untuk pemain ya. Ini ya makanya gimana nggak gampang terpapar virus gitu. Maksudnya untuk apa ya, imunitas mereka juga pasti terganggu ya. Untuk kesehatan pemain pun juga nggak bagus ketika lu bermain bola sampai, gua aja jujur cuy, gue juga kalau misalkan gua futsal aja, gue kalau misalkan start jam 9 aja udah gua tolak, karena itu paling lu akan makan waktu ya sekitar sejam atau 2 jam, lu baru kelar jam 11 dan itu bakal mengganggu waktu istirahat lu. Kualitas tidur lu bakal juga terganggu dan itu nggak sehat buat kesehatan tubuh lu gitu. Dan gue aja yang bukan pemain profesional aja, maksudnya gue udah menghindari hal itu. Dan kenapa ini bener-bener dimainkan malam banget gitu. Dan ini ya gue nggak tahu maksudnya untuk next selanjutnya seperti apa. Dan sebenarnya imbas dari semua ini kan akhirnya 4 elemen kelompok supporter dari Persebaya ya, bonek ini ada dari Tribun Kidul, dari Green Note, Tribun Timur, dan juga Gate 21 ya. Ini Gate 21 tuh kelompok supporter yang biasanya nempatin di sebelah kanannya VIP. Mereka bikin surat terbuka bahwa mereka ingin geruduk Jakarta ya. Mereka ingin nyamperin kantornya PSSI di tanggal 22 Februari 2022. Ini tanggalnya bagus banget ya. Jadi cantik banget tanggalnya, pinter milih tanggalnya. Cuman maksud gue ini yang gue tunggu-tunggu gitu. Maksudnya aksi-aksi dari bonek seperti ini yang maksudnya yang bisa menjadi pelecut bagi PSSI agar memperbaiki segala elemen yang memang harus layaknya diperbaiki gitu. Dan banyak hal-hal yang memang harus banyak, PR-nya tuh banyak banget tapi nggak pernah kelar dari dulu ya. Dan ya mungkin nanti kalau misalkan gue ada kesempatan ke Jakarta, kalau memang bener-bener si bonek ini jadi bikin aksi ya tanggal 22 ya, insya Allah mungkin kalau gue ada rencana ke Jakarta gue juga bakal ikut ke sana. Dan ya tapi ini gue nggak berafiliasi dengan kelompok supporter bonek ya. Maksudnya gue di sana cuman hanya untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Dan ya mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Dan ya mungkin ya harapan gue sementara untuk nanti di pekan 25 kalau bisa di stop dulu lah ya. Jadi setelah pekan 24 ini dilakukan evaluasi dan segala macam agar semua tim juga sehat-sehat dan stay safe semuanya, agar mengurangi penyebaran virus Omicron inilah ya. Oke? Dan mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, bisa give it thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk follow akun toko jualan gue di @freeze.supply. Oke? And I'll see you in next video. Oke? Ciao, bye-bye.